Talim kita hari ini apa itu mazhab? Bab 1. Kategori mazhab, tasawuf dan tarekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan habibi hamdal mustaghfirin hamdal yu'asyi yumahu yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita talim, kita syahadat, sholawat, istighfar kepada Allah. Diikuti sama-sama hadirin, luruskan niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir jahar, tarik dari bawah sampai ke atas, buang kanan, buang kiri, gunjamkan ke hati Allah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah wadidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasang niat. Wa khususon abaru hiya nur Muhammadin khususon ila ruhi Muhammad nabiyunaka muslimin mu'minin wa musinin wabil khusus hadiri al-madi kalifatil radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa kita. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik petalim maupun yang ditalimi, agar mereka bisa memahami talim ini dan bisa mengamalkannya dengan ridha Allah. Alhamdulillahirabbil. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kodrat iradatnya, rahmatnya kita masih diberi waktu untuk berthalabul ilmi di tempat mulia ini. Hadirin jamaah, akhwat, ikhwan, jamaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung talaki, juga ikhwan akhwat yang mengaji secara melalui
medsos ya, semuanya rahimakumullah. Hari ini Al-Fakir coba membahas tentang apa itu mazhab. Kita awali bab 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ajaran Islam, manusia itu menempati posisi yang sangat sentral ya, karena ajaran Islam merupakan agama yang memuliakan manusia. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang terhormat, bermartabat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Al-basyaruhum akmalu makhluqatin, bahwa manusia merupakan ciptaan Allah, ciptaan Tuhan paling sempurna ya. Oleh karena itu setiap manusia hendaknya menghormati manusia yang lain, saling tolong menolong, termasuk juga menghormati keberagaman, baik perbedaan suku, etnik, bahasa, bahkan agamanya juga. Jadi dari pemahaman inilah terkait dengan istilah mazhab ya, terkait dengan mazhab. Mengenal apa itu mazhab dalam Islam. Kita sering tidak asing ya mendengar kata mazhab ya. Mazhab itu kan merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam agama Islam. Kata mazhab berarti tempat bepergian atau tempat kembali atau tempat usul ya. Kalau kita ada masalah, tempat bertanya kemana usulnya, kembalinya kemana, gitu maksud. Itu mazhab secara pengertian ya. Sedangkan dalam Islam mazhab adalah pandangan ulama yang bersumber dari Al-Quran, kembalinya ke Al-Quran dan hadis ya, secara Islam ya. Dalam ajaran Islam mazhab berarti pandangan ulama terkait dengan kehidupan manusia yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Istilah mazhab muncul karena para ulama memiliki pandangan yang tidak sama, ya kan? Dalam memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Beda-beda kan? Pasti itu ya. Kecerdasan beda-beda. Terkait juga kultur kan ya. Para ulama juga melihat, berkaca pada para sahabat yang hidup di masa Rasulullah. Di sini pentingnya ngaji sejarah Islam ya. Harus tahu juga manaqib, biografi dari ulama-ulama terdahulu, namanya manaqib ya. Begitu juga imam-imam mazhab. Dalam memahami ajaran Islam ini penting. Jadi tidak bisa begitu saja antum langsung menukil, melihat kepada Al-Quran. Nggak bisa setinggi-tinggi ulama. Tapi juga harus melihat hadis ya. Melihat pandangan para sahabat, perbedaan pandangan dalam ajaran Islam. Dan mazhab ini umumnya diperkecil, khususnya pada bidang fikih saja kan. Sebetulnya tidak ya. Berakidah harus juga bermazhab, bertasawuf juga harus bermazhab, bertarekat juga harus bermazhab. Yang ujung sumbernya mazhab itu adalah Quran dan hadis. Pada bidang fikih ini melahirkan 4 mazhab besar dalam Islam. Yang besarnya dulu, walaupun mazhab itu berkembang. Pertama Hanafi, kedua Maliki, ketiga Syafi'i, keempat Hambali. Ya. Jadi yang 4 itu yang kita banyak tahu kan. Kalau ditanya 4 mazhab kan begitu. Nah. Lantas timbul pertanyaan, silakan jawab.
Bisakah kita umat Islam tidak mengikuti mazhab? Nah, itu pertanyaannya. Nah, langsung sasaran ya. Betul kan? Ini orang-orang dari UIN udah belajar ini usul. Bisa nggak? Pertanyaan itu harus kembali lagi ke diri kita. Bisa nggak benar Islam kita nih kalau nggak paham mazhab? Kembalikan pada diri kita, bertanya pada diri kita, apakah kita bisa berislam, memahami ajaran Islam langsung dari Al-Quran dan hadis? Jawab. Enggak bisa ya. Walaupun antum baca Quran, pandai, tahu ngerti, arti, sering melenceng nggak? Sering nggak ketemu nggak? Itu gunanya mazhab. Gitu? Itu gunanya mazhab. Karena ada orang zaman sekarang mulai jahil nih, nggak perlu bermazhab, merasa pinter, otaknya udah cerdas-cerdas ya. Yang duduk aja walaupun udah ngelotok Qurannya, apal tafsir, tetap harus mengikuti mazhab. Sampai ya. Jadi pertanyaan itu kan mesti dikembaliin ke kita, iya kan? Menolak. Bisakah kita sebagai umat Islam tidak mengikuti mazhab? Jawab. Tidak. Ah, mudah-mudahan ada yang ngomong bisa, sombong beneran tuh. Sombong beneran tuh, kan gitu jawabannya kan? Betul nggak Pak? Iya. Betul. Maca Al-Fatihah aja itu babak belur. Itu nggak sampai deh akal kita. Ya. Bukan mempersulit ajaran agama Islam, aturannya udah ada. Itu gunanya mazhab. Udah sampai ke sini. Buat skripsi itu. Satu tuh judul tuh. Jawabannya udah tahu tuh. Jadi kalau ditanya boleh bermazhab atau tidak, jawabannya udah tahu kan? Nah, itu dia jawabannya. Boleh katanya. Tidak. Oh, nggak sampai tuh. Kembalikan pertanyaan itu kepada antum. Udah jelas lah, sepintar orang memahami ajaran Islam langsung dari Al-Quran dan hadis, nah, sulit. Gini contohnya ringan aja. Untuk memahami teks-teks Al-Quran saja, teksnya nih, antum butuh terjemahan dan tafsir yang dikeluarkan oleh ulama kan? Sudah itu butuh apa lagi? Butuh bermajelis, ya kan? Nah, jadi antum datang kemari ini bermazhab, sama. Butuh bermajelis taklim, butuh guru ngaji. Antum belajar ngaji itu namanya bermazhab. Duduk ya. Nah. Juga dengan memahami hadis langsung bisa memahami hadis. Butuh guru kan. Jadi apakah kita hidup berpikir bisa tanpa ulama-ulama? Enggak bisa. Apalagi memahami ajaran Islam langsung dari sumber Al-Quran dan hadis. Sombong beneran tuh. Nah, gitu. Jika merasa bisa, maka diperbolehkan untuk tidak mengikuti mazhab. Aduh. Kalau antum bisa memahami langsung Quran dan hadis untuk memahami Islam, maka antum boleh tidak bermazhab. Duduk. Itulah makna dan arti mazhab dalam Islam. Duduk. Ya. Jadi antum boleh tidak bermazhab kalau antum sudah bisa langsung memahami Al-Quran, ayat mutasyabih, ayat muhakam, hafal hadis, ya, asbabun nuzul, asbabul wurud, ya. Maka antum boleh tidak bermazhab. Jadi tidak bermazhab berat ya. Di YouTube nggak perlu bermazhab katanya. Keren-keren orang zaman sekarang nih.
Ustadz Pauji udah lulusan Al-Azhar, ada? Enggak ya? Enggak apa-apa, kita omongin aja, mumpung dia enggak ada. Ya, jurusannya filsafat. Boleh dia bermacam, boleh tidak dia tidak bermacam. Tanya sama dia, tanya aja sama dia, jangan begitu kan? Betul. Tanya sama dia, kembalikan ke dia. Dia yang tahu ya. Buktinya dia masih bertaklim kan? Ya. Andung saja masih bermadzhab. Apa dasar dalilnya bermadzhab? Allah berfirman, An-Nisa ayat 59 baca. Itu dia. Allah nyuruh. Surat 4 kalau salah. Ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lebih utama antum adalah bermadzhab. Pengertian ulil amri itu siapa? Imam mazhab, betul kan? Orang yang berilmu. Berarti antum nggak bisa langsung ke Allah dan Rasul berat. Sampai antum berdoa ke Allah perlu apa? Sholawat. Perlu apa? Fatihah, ibu, bapak. Perlu apa lagi? Wasilah terhadap gurumu. Betul kan? Listrik sampai sini nyala perlu kabel. Perlu trafo. Langsung saya meledak kopi mesin meledak gini. Cucuin lampu, meledak enggak? Logika kita terima dari akal kita. Antum beragama, langsung buka Quran bisa sholat. Ada ayat 4 rakaat, 5 rakaat di situ. Waktu zuhur asar ada nggak? Perlu hadis. Hadis, tahu ilmu hadis? Ya, harus tahu. Nah, salah nukil, hadis Abu Jahal dapat nanti.
Betul kan? Iya kan? Nah, itu gunanya bermajelis taklim. Oh, saya cerdas, pakai akal. Kacau tuh. Beragama, pandai baca Quran, pandai nafsir, nggak tahu sebab turun hadis, asbabul wurud, supaya bisa nukil, ngambil nukil dari Quran, asbabun nuzul, ayat yang tersembunyi, ayat yang akwia, repot nggak Pak? Itu gunanya peroleh armi, bahasa spesifikasinya dalam ayat ini perintah Allah adalah imam mazhab. Sepakat? Pertanyaan, mazhab antum apa? Enggak diterima agama antum kalau enggak bermazhab. Benar itu? Ada Qurannya, ada hadis yang membaca nanti. Ya, Nawawi ini gimana nih? Selama ini cuek dulu mazhab. Pakai mazhab Hambali, antum mazhab Syafi'i. Bisa nyasar tuh. Ya, udah. Saya sholat Jumat cukup berdua aja, gitu kan? Gak perlu dulu. Padahal di sini padat penduduk kan. Ya harus pakai ngajak. Saya beda kultur. Ontologis, situasi, runut, semuanya beda. Waktu itu perlu macam. Nah, itu yang nanti kata kalau ada orang berdebat, ya sayangnya sekarang kan macamnya YouTube. Ya, kata Buya Uwas karena sadar langsung itu namanya taklid. Gitu yang nggak boleh. Itu gunanya bertolibul ilmi. Nah ini kan malas-malas sampai udah pintar, kalau udah gampang lah dia, ada YouTube kok. Lah antum ya ngaji di sini ditunjukkan arahnya tuh. Ya arahnya, kalau jalan ke Bukit Tinggi ini ada yang cocok untuk antum jalannya. Karena antum pakai sepeda, yang percepat ini jalannya. Ya, kecuali antum punya helikopter, beda lagi jalannya kan di atas. Kalau sepeda jalannya ke sini, gitu kan? Kalau gak ada jalan gimana? Sepakat ya, belajar agama Islam. Dituntut sama Allah. Kan orang jarang lagi menjelaskan. Ya. Perlu ini sebelum kita ngaji Tibun kan. Tibun Nabawi juga baca. Di Tibun ada pecahan dari Tibun Nabawi kan sentral Rasul di atas. Di bawahnya ada pecahannya supaya saluran ke sana. Majap antum menjadi pengurusnya mana? Asy'ariyah, Syafi'i, banyak kan? Yang cocok ada mana? Pakai semuanya. Ngaco tuh. Mabok dengan bahasa Sunda. Jalurnya begitu. Bertarekat juga begitu. Yang paling cocok tarekat antum apa? Macamnya. Syariyah. Betul? Oh, yang dulu ketiga ada kaitan dengan nasab. Sampai ada kaitan dengan guru. Antum kalau belum berani baca, ikuti tarekat yang ada. Ya, itu berarti antum tidak cocok macam sini. Enggak nyari sendiri. Nyari sendiri kalau nggak ketemu ada dituntut sama guru modusnya. Antum nggak cocok sini macam antum ini. Aliran antum ini, tarekat antum ini, tasawuf antum ini. Tasawuf ada macamnya. Kira-kira apa macam tasawuf? Ada tasawuf Sunni, ada tasawuf Syafi'i, ada tasawuf pikiran, falsafi. Kalau orang ini tidak bisa mikir dipakai macam pikiran gimana? Tidur antum. Betul kan? Nah, itu dia alurnya. Nah sekarangnya yang ikut dari UIN ini kan gitu. Macam antum apa? Buat tesis, buat apa? Buat skripsi pun harus sesuai dengan macam gue. Anak. Kalau nggak cocok, antum repot dijawabnya nanti.
pembimbing. Sampai, nah, kan tentang dulu, buat judul. Cocok nggak dengan antum? Kalau nggak jalurnya, semua ilmu begitu. Matematik ada macamnya. Matematik kan banyak aliran macamnya. Nah, bingung ya. Kok meluas ya jadinya? Memang kayak gitu. Makanya sering terjadi perbedaan. Perbedaan itu adalah rahmatku, kata Allah ya. Jadi jelas hadis tadi, dalil tadi, orang-orang yang beriman taatilah Allah, Quran, taatilah Rasul, sunnahnya, hadisnya, dan ulil amri, imamat, harusnya di antara kamu, betul kan? Nah, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikan dia kepada Quran, sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka itu yang paling benar. Setuju? Baru tahu kalau kita perlu macam. Kalau ditanya macam apa? Uas, rajin, katanya. Karena dengan uas, ini dia macam dua katanya. Diikuti, enggak begitu bro. Setuju ya? Bukan YouTube macam antum. Dari hadis Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu. Inilah nasihat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku tidak ada, maksudnya begitu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat. Wa alaikum bisunati wa sunati kullafai rasyidin al-mahdiyina adu alaiha binna wajdi. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah kullafur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal. Pegang teguhlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Kuat-kuat. Jangan melenceng. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hasan Sahih nomor 37. Itu perintah bermacam. Di Quran juga ada. Salah seorang khulafaur rasyidin dan manusia terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan begini. Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamu bihi illa amiltu bihi ini aksha'a in taraku syai'an min amrihi an aziha. Aku tidaklah biarkan satupun yang Rasulullah SAW amalkan kecuali aku mengamalkannya. Karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja, aku akan menyimpang. Sunnah Abu Daud. Setuju? Itu semua perintah-perintah bermacam. Karenanya dalam hal ini, kalau andung langsung menjabarkan ilmu asyifa, ruqyah, tidak dijelaskan ini, antum bisa melenceng-lenceng cari obat. Betul kan? Nggak tahu resepnya, arahnya ke mana. Karena yang kita ruqyah itu bukan terkait dengan materi. Kalau materi macamnya makanya disebut antara ahlul qalbu dengan sains dokternya beda macam. Betul? Beda macam. Itu makanya lu jabarkan dulu macam supaya lebih lancar.
Jadi dalam hal ini mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum fikih. Kita pendekin dulu ya, ke fikih dulu. Yang berlaku dalam agama. Dengan begitu masing-masing mazhab yang ada pada agama Islam bisa berbeda. Kenapa? Kultur tempat berbeda. Di Mekah ada onta, di sini nggak ada onta, yang ada jawi. Betul? Kalau kurban ngikuti apa kata hadis mutlak onta, nah, cari antum mabok, antum nggak bisa korban. Contohnya kan gitu, iya kan, harus ngikuti mazhab yang sesuai. Karena di sana, di sini nggak ada onta, maka diganti sapi, ya. Hal ini harus disesuaikan oleh masing-masing umat muslim dengan pilihan mazhab yang paling tepat, yang dianut. Maka ada 4 mazhab besar jumhur ulama. Di sini yang cocok Imam Syafi'i. Betul? Nah, tanya lagi. Apakah antum bermazhab selama ini? Tanya. Kan gitu. Hati-hati nggak bermazhab bisa salah. Berdebat antum nanti. Betul kan? Kalau perdebatannya itu misalnya ulama dari Baghdad dengan ulama dari Indonesia, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia beda mazhab. Tapi kalau di dalam Indonesia masih berdebat, ulamanya engak. Banyak ulama engak. Setuju nggak nih? Keterima logika kita, gatel-gatel ulama terserah lah, ribut terus. Sama ya? Kalau ada di sini jemaah antum masih berdebat antara antum, nah beda mazhab antum, pergi aja ke mazhab dia. Kan gitu deh. Nah, jadi besok jangan ada berdebat ya, karena kita sama alurannya, salurannya. Masa satu saluran bisa koslet? Lucu. Betul kan? Udah sampai, udah tuntas tuh. Sebetulnya udah tuntas. Apa yang diramein? Yang ngeramein itu cari duit. Karena ujung rame itu supaya viral. Kan gitu bahasanya ya. Nah, gitu. Iya, nggak salah itu. Udah dah, kita viral aja ya. Tambah dosa aja. Jelas sampai sini ya, perkara-perkara agama ya. Jelas mazhab itu pasti berbeda. Udah paham? Paham ya? Tapi usulnya tidak boleh berbeda. Mazhab dipersempit hanya salah satu bagian dari ilmu fikih. Yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim melalui mazhab supaya dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal, bukan fikih saja. Tentu mazhab atau pendapat imam mengenai hukum Islam ini digali dari sumber yang dipercaya, tidak lain adalah Al-Quran dan hadis. Kita sama tahu terdapat 4 mazhab yang populer saat ini, ya. Dan berkembang sekarang menjadi 5 mazhab, yaitu tambah mazhab Asy'ari. Apa? Asy'ari. Dari yang 4 tadi sekarang sudah ada Asy'ari. Asy'ari ini kenapa Anda masukkan? Karena yang 4 ini jumhurnya sudah menyetujui. Duduk. Dan mereka masing-masing imam mazhab tidak ada bacaka. Orang yang ngerti ulil amri ilmu, contoh di Indonesia ada ulama NU sama-sama berangkat dengan ulama Muhammadiyah. Yang di Muhammadiyah diwakilin Hamka. NU pakai kunut, di sini nggak pakai kunut, gantian jadi imam. Hamka jadi imam. Hamka pas jadi imam seharusnya nggak pakai kunut, dia pakai kunut. Yang NU jadi imam nggak pakai kunut, berarti mereka menghormati, nggak bacakan. Sesat KPU, tahlilan sesat,
Yasinan sesat, kafir, rame tuh di medsos. Nah, jangan-jangan antum disusupi sama yang memusuhi Islam nih. Maka dengerin aja, jangan ngelek-ngelek ngikut-ngikut kalau nggak ngerti, tambah dosa kan? Iya kan? Nah. Mulai dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hambali. Yang masing-masing mazhab, walaupun bisa disebutkan, ada satu mazhab lagi yang disebut mazhab Asy'ariyah. Ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Begitu pula cara pandang dalam melihat berbagai hal yang ada di masyarakat. Ya, apakah kita boleh kalau tidak ketemu hukum dari mazhab Syafi'i? Karena sesuatu keadaan pindah ke mazhab yang lain? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Contoh, antum di hutan nggak terkejar sholat Jumat, ada mazhab yang membolehkan 2 orang, ada imam makmum, maka antum pindah mazhab, niatkan saya pakai mazhab ini, boleh sholat Jumat. Ada yang hobi hiking nih anak-anak UIN. Oh, tunggu kumpulin 40 orang dulu. Habis waktu antum. Betul kan? Ah, itu gunanya ilmu. Sepakat ya? Ah, kasih tahu dosen ya, jangan murid aja, dosennya nggak perlu dikasih tahu, udah pada pintar masalahnya. Kan gitu Pak ya. Di samping itu, setiap mazhab ini juga memiliki tujuan dan keagungannya masing-masing. Lalu seperti apa pengertian mazhab dan beberapa jenis mazhab yang ada dalam agama Islam? Bagi antum seorang muslim yang mengaku beragama Islam, kecuali orang yang mengaku-ngaku Islam, tapi muslim, tapi pola berpikirnya ateis. Ini banyak orang seperti ini zaman sekarang. Jangan dipaksa sama antum menasihati. Ngomong, membuat argumen karena isi kepalanya ateis, ya, sama orang ini capek antum. Karena orang ini disamakan kata Nabi ngomong dengan orang gila. Ayo. Kalau ini tidak tertata dengan mazhab, pikirannya harus dimazhabkan. Cara memazhabkannya, taklid dulu kepada guru. Ketangkap nggak maksudnya ajaran di Anda? Ini penting sampai dia betul-betul bisa dilepas melalui mazhab Syafi'i. Kasihan kan kalau didiemin aja. Kemana-mana nanti pakai apa Pak? Filsafat. Ya, apalagi filosofi, teologi Eropa, Freemason. Ayo, kalau udah kayak gitu gimana? Dimasukin di debat tuh, karena mazhabnya merasa ada di kepala. Banyak orang kayak gitu. Nah, antum berdebat masalah ajaran Islam secara pembenaran, umpama dengan non Islam, Mbah Gerung, Rocky Gerung, coba ngomong, kalah antum. Percaya nggak? Saya andung sebut aja namanya. Karena dia mazhabnya, kepintarannya ada di kepala. Kalau kita tidak di kepala kemiran kita muslim. Di mana kepintaran kita? Quran dan hadis. Tertata, nggak perlu capek. Ya. Mau sampai botak antum mikirin agama. Udah nyontek aja nukil. Agama Islam adalah nukil kepada Quran dan hadis. Tapi antum nukil aja, nyontek aja nggak bisa. Masa nyontek aja nggak bisa? Itu perlu mazhab. Bedok ya. Apalagi langsung. Betul kan? Itu gunanya. Nung jelaskan dulu ya. Karena ini nanti ketibun ini berat ini. Esensi obat ini, esensi spiritual ini, esensi kejiwaan ini mesti lari kemana nukilnya? Mana yang berhak memberi ijazah? Betul kan?
Mana yang cocok pada tempatnya, betul kan? Nah, itu dia. Jangan-jangan nukil langsung ke Rusia. Nggak ada bayem di sana, nggak ada temulawak di sana, mabok antum. Betul kan? Kira-kira gitu. Karenanya andung sebagai pentalim hanya mengasih tahu yang belum mengetahui perkara ini, bukan mempersulit agama, memang begitu aturannya. Ingin memahami dengan baik tatanan petunjuk agama Islam dengan benar dan baik. Ya. Jenis-jenis macab adalah sebagai berikut. Sebelum mengetahui beberapa lebih dalam lagi jenis macab dalam ajaran Islam, andung akan jelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian majab. Seperti yang telah disebutkan tadi, majab adalah sesuatu yang menjadi pendapat imam atau ahli agama berkaitan dengan hukum-hukum ijtihadiyah. Jadi mereka imam majab itu didapatkan dari ijtihad. Ijtihad ini konsepnya berada di torekot dan tasawuf. Ya, amalannya nggak perlu andung bahas. Nah, takutnya gini, dong. Saya pengen jadi imam majab. Gimana caranya, dong? Nanti kalau sudah dapat, saya buat majab sendiri, katanya. Kan gitu kan? Ya boleh aja niat kayak gitu. Jadi wali, ya kan? Nah, keluarin majab UIN, gitu kan? Nah, kan keluar tuh majab tuh. Nah, profesor di atas profesor, gitu ya. Harus istihad. Digali dari sumbernya. Dalam hal ini sumber majab sudah tahu kita, Al-Quran dan hadis. Ya. Jika dilihat dari bahasanya, majab terbagi menjadi dua. Bahasanya, pertama al-mu'taqad, artinya diyakini, mu'taqad. Yang kedua at-tariqah, jalan, metode. Ya, jadi majab terbagi menjadi dua makna, dua arti. Pertama al-mu'taqad, diyakini. Kedua at-tariqah, jalan atau metode. Dari segi bahasa ini dapat dipahami bahwa majab adalah sesuatu yang diyakini atau berupa jalan maupun metode untuk memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam. Baik itu bersifat syariat, fikih, tauhid maupun yang bersifat ruhani, tasawuf, torekot, hakikat maupun makrifat. Berarti semuanya ada saluran metode dan mazhabnya. Duduk ya, bukan fikih saja. Karenanya para imam mazhab seluruhnya bertasawuf juga bertorekot. Imam Syafi'i bertasawuf bertorekot, Imam Hambali bertasawuf bertorekot, Imam Maliki bertasawuf bertorekot, Imam Asy'ari bertasawuf bertorekot. Bahkan ada torekot yang namanya dia mazhab. Torekot Maliki, torekot Hambali, betul? Gimana tuh kok dipisahin? Nah, kan? Jadi kalau ditanya antum bermazhab, ini syariat nih. Wah, saya nggak perlu mazhab, karena saya udah berbuka mazhab sendiri, katanya. Ada mazhabnya Al-Hikmah, katanya. Kerjanya debus. Torekotannya hikam, katanya. Aduh, pusing nih. Udah jadi walian ya, di bawah Rasul langsung dia kan. Jadi para imam mazhab juga bertasawuf, juga bertorekot. Buktinya ada untuk dibahas. Yang pada zaman Nabi hidup nih ya, semua disatukan. Zaman Nabi kan nggak ada mazhab, nggak ada tasawuf, nggak ada torekot. Istilah itu nggak ada, karena itu semua disatukan. Karena Nabi ada, duduk nggak? Setelah Nabi nggak ada, maka keluar pecah ilmu.
ilmu khusus. Dulu zaman awal ilmu kedokteran apa yang ada? Umum. Betul? Setelah banyak versi penyakit pecah. Dokter khusus cacar, dokter khusus puro, dokter khusus piring. Kan banyak gitu. Betul enggak, Pak? Awal umum. Diadu Nabi. Iya kan? Terus kalau dulu istilahnya gini, orang masih sedikit, masih baik, makanan masih banyak murni, ya, maka penyakit hanya satu mungkin, Pak, ya. Nah, sekarang makanan ada macam-macam, ada Indomie, ada Super Mie, ada Gradual Mie, ya Pak ya. Dibagiin tuh sama apa tuh, sakit perut semua orang yang kena bencana kan, ya kan. Maka dokternya juga macam-macam, Pak ya. Nah itu perlu macam. Jangan jauh-jauh di UIN dulu jurusannya apa? Berapa biji aja, paling ilmu dakwah, tarbiyah. Sekarang tambah satu lagi. Betul kan? Karena sudah berkembang, karena orang perlu tasawuf, perlu terapi, betul kan? Karena udah banyak orang sakit. Sakitnya di mana? Kepala. Filsafat, betul kan? Maka ada mazhab filsafat, gitu. Itu yang terjadi. Nah, pada zaman sekarang tidak boleh hilang mazhab, harus bermazhab. Itu maksudnya ya. Sudah, pokoknya antum bermazhab aja. Kalau ditanya mazhab antum apa? Syafi'i, ya. Ajaran Syafi'i itu apa aja? Udah tahu? Pokok ajaran Syafi'i itu apa aja? Kan nggak tahu antum tuh. Masa ngaku Syafi'i tapi pokok ajaran dari fikihnya nggak tahu? Hambali itu apa? Harus tahu empat-empatnya supaya di Syafi'i nggak ada loncat ke sini. Nah, itu oleh-oleh untuk andung, tanya ke dosen ya. Yang tadi itu, tanya. Pasti neranginnya panjang itu. Main coba kemana ngaji ini? Enggak, kesel jadi nggak ngasih silabus yang tepat gitu. Ini kan gitu Pak. Ini yang mesti dipelajari. Kondisi sekarang perlu nggak bermazhab, tanya? Perlu. Bahkan mendekapi harus. Banyak orang nggak bermazhab tuh, dilawan tuh gurunya tuh. Karena dia mazhabiyah cerdas, master di kepala. Ujungnya pas diuji kebingungan kan? Karena nggak ada jalurnya mesti kemana. Itu kasihan banget tuh orang-orang kayak gitu. Apa dikasih mesti begini? Memble. Ilmunya apa Pak tadi? Hano Pak. Diamkan dulu. Serahkan ke torekot dulu. Sumpahin sama-sama dulu. Betul kan Pak? Supaya beres kepalanya. Itu banyak loh. Jangan-jangan di UIN banyak yang kena nih. UIN lagi. UIN kan gak di sini aja. UIN banyak. Jadi udah jelas. Ada mazhab harus diyakini, sudah itu ada jalan dan mazhabnya dan metodenya. Karena itu orang tasawuf bermazhab, orang tarekat bermazhab, kafah istilahnya. Zaman Nabi ajarannya namanya apa? Kafah. Kafah atau kafah? Lengkap. Ya. Sekarang kafah. Berat cari kafah, bro. Karena Islam yang benar, kalau udah kafah, nggak mungkin akan berdebat deh kalau udah kafah. Yakin nggak? Kalau antum udah kafah mau berdebat, baru berdebat udah kebaca kan? Ini orang nggak ngerti nih, mazhabnya kemana-mana nih, gitu kan? Nah, udah paham tuh. Ngapain diikutin orang itu? Iya kan? Capek kan? Karena ada jelas pakem dan muaranya Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan kawan semua ini ada pencerahan setidaknya dalam kondisi sekarang. Pentingnya bermazhab. Secara umum, tadi udah jelas mencakup dua hal mazhab itu, yaitu persoalan pokok, usul, dan cabang furu harus jelas. Dalam hal ini setiap mazhab mempunyai pandangan yang beragam mengenai hal yang berkaitan dengan hukum agama di masyarakat.
baik hukum agama yang membahas persoalan maupun pokok maupun cabangnya, usulnya maupun furunya. Gitu ya. Nah, jelas usulnya mana, furunya mana. Untuk lebih jelas bisa kita pahami dulu jenis-jenis mazhab. Jenis-jenis mazhab dalam ajaran agama Islam, dong perjelas lah ini, sampai sekarang ada 5 mazhab yang ada dan berkembang hingga saat ini. Jenis mazhab adalah mazhab Hanafi, 1 mazhab Maliki, 2 mazhab Syafi'i, 3 mazhab Hambali, 4 dan terakhir ada jumhur ulama mazhab Asy'ari. Lengkapnya adalah sebagai berikut. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang pertama, adalah mazhab Hanafi. Itu yang pertama, ya. Sesuai dengan namanya, Hanafi. Didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Syabit, nama lengkapnya. Ulang. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Syabit. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah di Kufah. Wafat tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal alirannya khusus, mendalami, spesifikannya. Mazhab Ahlul Qiyas. Apa? Mazhab Ahlul Qiyas, artinya akal. Jadi kalau ditanya Imam Hanafi, spesifikasinya kepada dalil akal atau kias. Duduk ya. Nah, ini jarang dibahas masalahnya. Karena apa? Karena hadis yang sampai ke Irak hanya sedikit. Kufah di Irak nih. Sehingga Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan akal, kias, karena sedikit hadisnya, ya, sampai di Irak. Imam Abu Hanifah termasuk ulama cerdas, pengasih, fasih membaca Al-Quran, ahli ibadah tahajud. Jadi pada zaman Bani Umayyah, beliau meminta untuk menjadi hakim, namun ia menolak tawaran tersebut. Meskipun begitu, mazhab Imam Hanafi ini berkembang karena menjadi mazhab pemerintah masa Khalifah Harun al-Rasyid. Disitulah jago-jagonya ilmu kias. Udah? Jadi kelompok besar dari mazhab Hanafi adalah Ahlul Akal. Yang kedua, mazhab Maliki. Minum dulu dong ya. Dicetuskan oleh Imam Malik bin Anas al-Ashhabi. Nama lengkapnya Malik bin Anas al-Asbahi. Al-Asbahi. Ada yang tahu beliau lahir di mana? Madinah. Tahunnya 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Imam Maliki ini merupakan ahlul hadis di Madinah, di mana Rasulullah hidup dan menjadi tokoh penting di kota tersebut. Karenanya mazhab ini dikenal, kalau tadi ke kias, kalau ini mazhab ahlul hadis. Nah, jagonya Imam Malik, ahlul hadis. Spesifikasinya hadis Imam Malik itu. Jadi kalau ingin mendalami satu pemecahan ke hadis harus bermadzhab Imam Malik. Kalau ke kias harus bermadzhab Imam Hanafi. Jadi hadis Maliki. Hadis itu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Dalam hal ini Imam Malik lebih mengutamakan segala hal tindakan perbuatan berdasarkan hadis Rasul. Semua tindakan, semua pelanggaran, semua yang dibolehkan, hukum-hukum keislaman syariat secara fikih selalu hadis. Kalau tadi menggunakan akal, tapi yang dibolehkan melalui
Al-Quran. Duduk ya. Nah, berarti ada kelemahan, ada kelebihan. Duduk. Nah. Kenapa dia memakai ini, Imam Malik? Alasannya begini. Karena mengutamakan segala hal tindakan perbuatan berdasarkan Rasul, hadis Rasul, sebab mustahil penduduk Madinah berbuat sesuai bertentangan dengan perbuatan Rasul yang menjadi idola panutan di situ. Betul kan? Nah, itu dia alasannya. Kalau alasan Imam Hanafi, kenapa memakai hukum qiyas? Karena hadis kurang jauh dari Madinah di Irak, maka menggunakan qiyas. Duduk. Itu perbedaannya. Jadi mazhab Maliki lahirnya di Madinah, berkembang hingga negara lain sampai ke Maroko. Imam Malik ini dikenal sangat hormat kepada Rasulullah dan menjadikannya junjungan dalam melakukan berbagai hal dan perbuatan di dunia. Bahkan salah satu sikap hormatnya, Imam mazhab Maliki ini ditunjukkan dengan tidak pernah mau naik onta di kota Madinah untuk menghormati makam Rasulullah. Gak mau dia. Begitu tingginya hormatnya. Ketiga, mazhab kita Syafi'i. Adalah mazhab Syafi'i. Sesuai dengan namanya, Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Berarti sukunya Quraisy. Beliau lahir di Guza pada tahun 150 Hijriah, wafat di Mesir 2004. Ini orang Quraisy yang merantau. Wafat di Mesir 2004. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Ilmu Imam Malik apa? Mazhabnya. Mazhab hadis. Dia termasuk murid Imam Malik yang terbaik. Kemudian beliau kejar pergi ke Irak, belajar ke ulama Irak yang menganut mazhab Imam Hanafi. Mazhab apa? Qiyas. Di samping hadis juga mempelajari akal Imam Syafi'i. Karenanya Imam Syafi'i spesifikasinya apa? Menggabungkan hadis dan akal. Hadis dan qiyas itu yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena di awak konano-nano bapikinyo Batak balain, Sunda balain, orang Minang balain. Duduk dah. Jadi paling tepat mah yang tergabung antara hadis dan qiyas itu berada di mazhab Syafi'i. Jadi kalau ditanya kenapa antum memakai mazhab Syafi'i? Karena di mazhab Syafi'i tergabung antara ilmu qiyas dan ilmu hadis. Duduk. Udah jadi ulama antum tuh. Pelajari ilmu akal, pelajari ilmu hadis. Udah, tambah satu lagi. Ilmu batin, ilmu korin, maka keluar mazhab baru. Gitu kan? Ilmu streaming, mazhab streaming, gitu. Kira-kira gitulah. Ya. Gampang, supaya gampang aja ya. Jadi jelas? Udah duduk? Kenapa kita pakai mazhab Syafi'i? Ya. Keempat, mazhab Hambali. Terakhir mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah, wafat tahun 248 Hijriah. Imam Hambali merupakan murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada dua imam di atas mazhab, digabungkan je tadi. Sedangkan Imam Hambali belajar murid dari Imam Syafi'i.
Di Baghdad beliau lahir. Imam Hambali merupakan murid Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan paling afdol, menentukan hukum, yaitu tidak lain adalah hadis-hadis, ilmu akal, logika. Jadi ini tidak memakai ke Syafi'i aja, tapi dia sudah menetapkan. Ini saklek nih. Jadi afdol. Jadi kalau memakai Imam mazhab Hambali sering menyebut afdolnya ini. Afdolnya ini. Afdolnya ini. Itu berarti bermazhab Hambali. Kalau Syafi'i masih ada toleransi. Duduk ya. Duduk. Nah, di Syafi'i enggak putus tangan, bro. Ya, kalau diputus tangan sini gila loh. Ada nggak putus tangan sini? Enggak kan? Berarti Syafi'i. Kalau antum kena Imam Hambali, langsung putus tangan, langsung itu bedanya. Sampai di sini udah paham. Jadi Imam Hambali memakai spesifik afdal. Duduk ya. Agak kaku nggak? Agak kaku. Yang paling fleksibel nomor 3. Cocok di kita? Yang kelima, mazhab Asy'ari. Ini di sini yang sering jadi polemik karena penetapannya kepada tauhid. Rububiyah, uluhiyah, jatiyah, Nur Muhammad, di sini dia. Duduk ya. Keluarnya di sini dia. Jadi lebih cenderung tidak fikih. Di mazhab Asy'ari, Nur Hakikat Muhammad, uluhiyah, rububiyah. Di sini yang sering benturan. Mutakalimin, mujassimah, keluar di sini. Kalau dibahas, insya Allah nanti satu-satu. Jadi setidaknya kelima mazhab ini kita udah tahu spesifikasinya masing-masing. Kenapa di fikih kita memakai mazhab Syafi'i udah tahu. Masing-masing mazhab punya spesifikasinya masing-masing. Nah, itulah pengertian dan jalur-jalur yang mesti kita pegang bermazhab. Ya. Jadi sejak wafatnya Rasulullah banyak terjadi perbedaan-perbedaan paham maupun ideologi terkait ajaran Islam, yaitu ada yang berpahamkan melalui ahli sunnah wal jamaah, disingkat apa? Aswaja, ya, hingga Wahabi. Apakah Wahabi sama dengan Salafi? Jawab. Hampir mendekati sama, tapi ada perbedaan. Ya, semuanya mengklaim bahwa mengikuti kepada Rasulullah, baik Syiah, baik Wahabi, baik Aswaja. Wahabi tidak mengikuti bermazhab. Duduk. Begitu juga Salafi. Kenapa? Karena dia merasa paling keren. Ini dia. Betul? Khusus di Wahabi. Salafi ada yang bermazhab. Kenapa? Egonya. Berdasarkan kultur. Tahu kultur? Merasa dia yang berhak sebagai khalifah penerus Rasulullah. Duduk sampai sini, nggak perlu dibahas. Nanti banyak yang gatal-gatal. Ya, setidaknya koridornya tahu kan? Antum yang benar aswaja ahli sunnah wal jamaah. Tapi di zaman sekarang banyak kesusup Wahabi sama Salafi. Wahabi Salafi sendiri nggak ngerti.
Yang uniknya mazhabnya mazhab apa? Filsafat. Ayo, jangan bohong. Diputar-putar di kepala. Iya. Yang aneh yang diputar apa? Mazhab tadi. Akal, hadis, diputar-putar tuh. Ujungnya nggak punya prinsip. Sampai sini penting mempelajari mazhab. Penting. Untuk apa kalian berjidah kalau udah tahu ini? Capek kan? Tambah dosa kan? Jadi masing-masing mengklaim bahwa kelompok mereka lah yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah. Seumpama ada yang mengatakan, nah, naikkan ke tasawuf ya. Ilmu tasawuf itu tidak ada dalam Islam. Kan banyak tuh. Betul. Nggak ada. Tasawuf itu nggak ada. Karena zaman Nabi kan kepangkal. Zaman Nabi istilah tasawuf nggak ada. Tapi ajaran tasawuf ada. Betul kan? Kan ada akhlak. Nabi yang paling berat ngajarin akhlak kan, ke tauhid kan. Berapa tahun itu bertasawufnya? Menganggap tidak ada dalam Islam artinya bid'ah, kan gitu. Banyak orang yang anti tasawuf. Karena termasuk sesuatu yang diada-adakan, itu bid'ah pengertiannya secara umum. Dan pelaku bid'ah akan masuk neraka berdasarkan hadis. Pada pengertian hadisnya harus dinukil kepada asbabul wurud. Sebab turun hadis itu. Jangan bulat dimakan begitu. Maka tasawuf itu adalah sesat menyesatkan. Akhirnya ngomong gitu kan. Coba sekarang kita renungkan. Naral kita dulu deh, secara pikiran kita. Benarkah klaim sesat tersebut pada tasawuf? Renungkan aja. Ada nggak ajaran ruhani di Islam? Ada nggak ayat mutasyabihah di Islam? Banyak di sana. Ada nggak perkara akhlak? Ada nggak mata batin? Ada. Itu kan bagian-bagian dari ajaran tasawuf. Nah, renungkan aja. Sedikit banyak membaca, bergabung dengan pengajian tasawuf, ternyata klaim seperti itu tidak berdasar. Islam ada ruhani, ada zahir kan? Udah jelas. Tidak ada yang baru sebenarnya di tasawuf itu. Ajaran itu ajaran lama dalam prinsip-prinsip yang dipelajari dalam tasawuf. Karena sesungguhnya di zaman Nabi pun ada tasawuf. Ada fikih, ada tauhid. Sayangnya diajarkannya serempak. Tahu nggak? Jadi satu paket. Nah, kenapa? Karena manusianya belum banyak. Sudah itu sahabatnya juga belum berkembang sampai kemana-mana. Nah, tidak dipisah-pisahkan seperti sekarang. Jadi klasifikasi ilmu-ilmu Islam tersebut barulah ada setelah jauh Nabi Muhammad wafat kan. Baru timbul apa? Quran aja dulu kan belum ditulis. Belum ada mushaf. Belum ada baris. Betul kan? Gundul. Masih dihafal. Ada ilmu nahu, syarah, balaghah. Setelah jauh Nabi wafat. Ada tasawuf setelah jauh Nabi wafat. Ada mazhab setelah jauh Nabi wafat. Karena waktu zaman Nabi semua jadi satu, diterangkan ada Nabi. Susah tanya Nabi, betul kan? Kalau Nabi sudah nggak ada, maka Nabi memerintahkan, Allah memerintahkan Quran surat An-Nisa 95 tadi. Gitu. Jadi sekarang kita beragama, kalau tidak mengikuti aturan Quran, tidak mengikuti bermazhab, berarti antum benar nggak? Ayo. Bisa benar kalau cerdas. Bisa gak benar kalau tidak cerdas. Kan gitu aja, jangan disebut. Jangan langsung buat fikih. Ya. Jangan. Kita mesti arif menyampaikannya. Ya.
Sekarang kan mesti dipisah-pisahkan. Ya, ada spesialis gigi. Dulu gigi sama badan jadi satu aja kan. Ada spesialis otak, betul kan? Ya. Jadi klasifikasi ilmu Islam itu setelah jauh Nabi wafat. Nah, tasawuf lebih memfokuskan pada praktek apa? Batiniah. Betul kan? Yaitu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah secara ikhlas. Itu kan batin. Ya. Tanpa pretensi apapun kecuali kecintaan kepada Sang Pencipta. Dan juga bagaimana kita bisa merdeka dari penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, kikir, ghibah. Karena semua penyakit itu akan berpotensi menjadi penghalang atau hijab antara manusia dengan Allah. Sedangkan ilmu fikih fokusnya kemana? Bagaimana Islam diterapkan secara lahiriah. Iya kan? Nah, jadi mazhab itu kebanyakan orang sekarang diterapkan hanya di sini. Kenyataannya tidak, cuma beda nama. Berarti tasawuf ada mazhabnya, tarekot ada mazhabnya. Betul kan? Nah. Bisa dikatakan semacam juklak. Tahu juklak? Petunjuk pelaksanaan bagaimana umat Islam menjalankan sholat, puasa, zakat, haji, mengubur jenazah, menikah, menghitung waris, dan lain-lain. Kalau antum gak ada hadis, antum lihat di sana cara mengubur mayat, diterangkan di situ. Mabuk antum, betul kan? Nah, itu gunanya taklim, gunanya bermacam. Ya. Jadi masing-masing mazhab tahu spesifikasinya. Ya, kalau mencari hak nggak ketemu pada mazhab Syafi'i, pakai mazhab apa? Nah, kalau kita mengandalkan akal supaya kuat, pakai mazhab. Kalau kita murni ke hadis, pakai mazhab. Nah, kalau nggak ketemu di sana, pakai mazhab. Udah enak Syafi'i, udah lengkap deh. Nah, jangan macam-macam deh. Ya Tuhan kan adil gitu. Iya kan? Nah, jadi fikih dan tasawuf pada hakikatnya adalah ilmu lahir dan ilmu batin. Keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan, dan ada jalurnya mazhabnya masing-masing. Makanya tidak heran jika para ulama mazhab pun semuanya bertorekot pasti, dan mempunyai guru tasawuf mursyid pasti. Imam mazhab itu, yang jelas silsilahnya pola bermazhab yang dianut mayoritas umat Islam di dunia kerap dipandang miring nih, mulai ada karena cerdasnya akal oleh sebagian kelompok tak sepaham. Katanya begini alasannya, semangat pemurnian purifikasi ajaran Islam, tidak perlu antum bermazhab, langsung pada Quran dan hadis. Ngaco, baca Quran aja cari hukum aja susah, betul kan? Perlu uli amri kata Quran. Jadi gimana? Kan banyak tuh orang ngomong gitu, nggak perlu mazhab, nggak kedengeran di sini. Orang nerangin Jumat juga nggak kedengeran ngomong mazhab, kedengeran nggak? Mulai hilang kan? Kenapa? Karena merasa gue pinter, gitu aja. Lihat aja mimik kalau neranginnya. Hati-hati. Harus nukil beragama itu. Harus. Pertanyaan sekarang, benarkah bermazhab menyimpang dari ajaran murni Islam? Antum sudah bisa jawab. Maksudnya apa kita bermazhab? Udah bisa dijawab. Apa dasar urgensi bermazhab? Antum bisa menjawab. Apa jawaban bagi tudingan negatif yang ada? Antum bisa jawab. Apa sebetulnya pengertian mazhab? Antum bisa jawab. Itu secara bahasa. Muhalus dizhab. Bisa juga mujamul lokhoh. Bisa juga mujam fil musyalata wal furuq al-lugawiyah al-qafawi. Bisa juga mazhab secara bahasa terbagi menjadi 3. Satu tadi sudah disebut, mazhab berarti al-mutaqad, diyakini. 2, mazhab berarti at-tariqah, jalan, metode. Nah, secara istilah
Madzaba ilaihil imaminal amimah minal ahkam al-ijtihadiyah. Sesuatu yang menjadi pendapat imam atau ahli agama tentang hukum-hukum melalui ijtihadiyah yang digali dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu makna secara bahasa dan secara istilah. Nah, itu akademis. Itu pemahaman tadi akademis ya. Jadi bermadzhab merupakan keberikutan pendapat imam yang bersifat ijtihadiyah dari Quran dan Sunnah. Tentunya menyangkut dua hal, yaitu persoalan usul, pokok, furu, cabang, usul fikih, ada dan fikih. Sebagai hasilnya pendapat imam tentang usul fikih itu juga bermadzhab. Karena itu kalau NU ya, bukan Muhammadiyah ya, itu disebut sebagai mazhab manhaj, metodologis. Kemudian ada pendapat imam tentang furu, yakni fikih. Itu hasil dari istimbat, penyimpulan ke furu fikih ya. Hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi di setiap mazhab. Soal sejarah kemunculan mazhab sendiri, sejarahnya secara singkat sebelum ada membahas secara penuh masing-masing mazhab sejarahnya. Kenapa Anda mesti kaji sejarah? Karena di sana ada ajaran yang bisa diambil, ada ajaran yang tidak bisa diambil, ada yang manasakh. Nah, jadi sejarah mazhab sendiri, mazhab ini muncul abad ketiga Hijriah. Imam-imam mazhab itu kan masih tabi'in dan masa tabi'in seperti Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat tahun 2004 Hijriah. Jadi pertumbuhan mazhab itu di sekitar abad 3 Hijriah, jauh setelah Nabi wafat. Nah, itulah yang perlu Anda sampaikan, dasar dari kita kenapa mesti diterangkan mazhab. Setidaknya antum ikhwan semuanya tahu, tidak bisa ternyata mengandalkan penyelesaian segala persoalan melalui otak asbab. Kalau sudah di mazhab tidak bisa, harus pakai mazhab. Duduk, maka dijamin selesai urusan itu. Kalau mengandalkan ini, hati-hati, ateis kacau. Walaupun dia muslim, akan terseret ke pola asbab. Itulah ateis. Ujungnya menafikan agama, dianggap candu. Duduk gak? Karena akan pintar di kepala. Itu yang dilarang oleh Allah. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.